pengetahuan tentang vertical ratio. Saya akan menceritakan sekilas tentang vertical ratio, apa itu vertical ratio. Ya, sebetulnya teman-teman yang hadir di sini di webinar ini, kalau saya lihat webinar rasa reuni ya, medan vertikal, bisa berupa gunung, tebing, bangunan tinggi. Kita buka, silakan slide. Alhamdulillah ini adalah tahun ke-33 ya, 33 saya berkegiatan di panjat tebing. Ada kontak saya di sana 08. Sebetulnya tugas-tugas penyelamatan di medan terjal atau di medan vertikal itu sebetulnya sudah dilakukan oleh para potensi yang di seluruh penjuru tanah air sejak dulu ya. Jadi kalau teman-teman mendengar atau teman-teman melihat kejadian evakuasi, ada orang yang jatuh ke jurang, ada orang yang tersangkut di tebing, itu sebetulnya sudah ada sejak mungkin sebelum petualangan, sebelum pendakian gunung, itu sudah ada di Indonesia. Nama vertical ratio itu mulai ada tahun 2000 ya, ketika para potensi saat itu potensi pemanjat tebing ya, potensi pendaki gunung, pencinta alam yang berkegiatan, yang melakukan tugas penyelamatan ini, menggagas satu komunitas, menggagas satu kelompok yang bernama Vertical Rescue Indonesia ya. Tugasnya atau tujuannya adalah untuk memudahkan ketika terjadi sesuatu, tugas evakuasi di medan terjal, di medan ketinggian. Walaupun saya mendengar tahun 87 atau sebelumnya juga sudah ada tugas-tugas penyelamatan ya. Ada tugas penyelamatan di Papua, ada tugas penyelamatan di Kalimantan Barat saat itu sudah terjadi, sudah ada tugas-tugas seperti itu ya. Jadi begitu ada nama vertical ratio itu ada tahun 2000 ya, sebelumnya tidak menggunakan nama vertical ratio, namanya hanya tugas penyelamatan. Dalam perjalanannya vertical ratio Indonesia ini, karena dirasa sangat dibutuhkan di banyak tempat di Indonesia, saat ini vertical ratio adalah fokus menyelenggarakan pelatihan-pelatihan di seluruh wilayah-wilayah Indonesia, terutama wilayah yang strategis, yang wilayah-wilayah tebingnya potensial. Jadi saya ingat itu ketika tahun 80-an, jika terjadi kecelakaan di tebing, di jurang, itu yang berangkat tugas itu masih dari wilayah-wilayah di Bandung, Jakarta, yang masih di kota-kota di Jawa. Jadi saya ingat ada kejadian di Kalimantan saat itu yang berangkat dari Bandung dan dari Jakarta. Ada kejadian di Papua yang berangkat melakukan tugas penyelamatan itu berangkat dari Bandung. Nah, untuk mengantisipasi, untuk memudahkan, untuk mempercepat tugas evakuasi tersebut, dibentuklah atau diselenggarakanlah latihan-latihan penyelamatan di medan terjal di wilayah-wilayah yang strategis tadi. Jadi alhamdulillah sampai saat ini telah tercatat hampir 21.000 potensi alumni Vertical Rescue yang tercatat di data Vertical Rescue Indonesia. Ya, artinya jika terjadi sesuatu, teman-teman yang berada di garda terdepan bisa melakukan tugas penyelamatan langsung, tidak menunggu komando, tidak menunggu arahan dari atau menunggu potensi-potensi yang dari daerah yang jauh. Kegiatannya sudah ada sebelum tahun 2000 ya. Jadi kalau teman-teman mendengar Vertical Rescue Indonesia itu baru ada sekitar tahun 2000 ya, tapi kegiatannya sudah ada sebelum tahun itu. Saat ini yang dibutuhkan di Indonesia, tepatnya di tanah air kita ini, adalah potensi-potensi yang bisa melaksanakan tugas penyelamatan di medan terjal. Jadi bukan masalah bagaimana kemampuan yang tingkatnya sangat tinggi atau di tingkat yang
sederhana, tugas yang paling sederhana pun potensinya masih sangat terbatas. Artinya teman-teman yang hadir hari ini, di webinar menjadi catatan penting bahwa tugas kita yang mendesak adalah kita membangun potensi vertical ratio di wilayah-wilayah potensi yang ada di Indonesia ya. Yang paling sederhana saat ini di wilayah kita ya, sebelumnya begitu bicara vertical ratio itu pasti mengingatkan pada tebing yang tinggi, tebing yang sekian ratus meter, 1000 meter dan lain sebagainya, tebing di Papua, tebing di medan-medan yang berat. Tapi sebetulnya potensi kejadian vertical rescue itu, penyelamatan di medan terjal di sekitar kita itu ada di sekitar kita. Ya, ada sumur, ada bangunan tinggi, ada antena, ya, ada bangunan rumah, lantai sekian itu udah potensi dari vertical rescue tadi. Ya, jadi jangan melakukan perdebatan yang terlalu jauh bahwa tugas penyelamatan itu dengan teknik-teknik yang dengan kemampuan yang tinggi. Kemampuan yang sederhana pun, orang jatuh ke lubang, orang jatuh ke sumur, atau ketika teman-teman pergi ke gunung, ada yang terperosok ke lembah, itu harus diangkat dengan alat yang sederhana. Itu pun adalah bagian dari tugas dari vertical rescue ya. Kalau dilihat dari potensi dari Sabang, dari ujung yang paling barat hingga ke ujung timur di Indonesia itu, potensi tebingnya luar biasa ya, potensinya luar biasa ya. Di depan kita sudah ada slide PowerPoint bahwa tugas utamanya adalah melakukan pemindahan dari satu titik ke titik yang lebih aman. Nah, ada yang tidak boleh lupa. Kadang-kadang kita berlatih vertical rescue, kita berlatih bagaimana menurunkan, bagaimana menaikkan, bagaimana menyeberangkan ya. Tapi ada yang tidak boleh lupa. Begitu bicara vertical rescue, tentu ada bagaimana teknik menjangkau. Karena begitu kita mendapatkan informasi bahwa satu titik harus kita pindahkan, jangan lupa titik yang kita pindahkan itu berada di titik yang tidak mudah dijangkau. Biasanya ada di ketinggian sekian meter, atau di kedalaman sekian meter, atau di potensi tebing yang sulit dijangkau. Kalau di slide di depan ada 3 teknik menjangkau korban dalam vertical rescue. Mungkin bisa digeser itu slide-nya. Pertama ada teknik perintisan atau leading. Jadi teknik memanjat, teknik menjangkau dari titik rendah ke titik yang tinggi. Selanjutnya ada teknik menjangkau dari titik tinggi ke titik tinggi itu dengan menyeberang, namanya traverse, bergerak menyepi. Yang berikutnya adalah teknik menjangkau dari titik tinggi ke titik rendah. Jadi kalau kita korbannya sudah ada di tepi jurang, kita harus turun dengan menggunakan tali ya. Kita turun dengan menggunakan tali, itu tekniknya abseiling. Nah, dari 3 teknik ini, perintisan, menjangkau dari titik rendah ke yang lebih tinggi, titik tinggi ke tinggi, atau dari tinggi ke rendah, itu jangan lupa teman-teman harus berhitung cara yang tercepat dan termudah, alatnya yang paling sedikit, yang paling singkat. Walaupun saya yakin kemampuan teman-teman potensi vertical rescue saat ini punya kemampuan yang luar biasa ketika menjangkau, kemampuan memanjat, kemampuan bergerak di ketinggiannya luar biasa. Tapi saya ingatkan, saya sampaikan juga, jangan lupa kita harus berhitung, cari cara yang tersingkat, cari cara yang termudah, yang alatnya lebih sedikit. Jadi jangan terpancing karena tebing yang medannya menantang ya. Kita bukan mau manjat untuk memilih jalur yang bagus atau yang tingkat kesulitannya luar biasa, berbeda dengan
niat kita berpetualang, kita bermenjelajah, tapi kita akan menolong, kita cari jalur yang tersingkat, jalur yang termudah. Paparan di depan saat ini adalah bagaimana bergerak menyamping. Jadi kalau kita sudah berada di titik tinggi, menyeberang ke titik tinggi berikutnya dengan bergerak menyamping dengan menggunakan atau memasang pengaman. Itu istilahnya kita sebut traversing, bergerak menyamping. Jadi bergerak dari titik bawah ke tinggi atau tinggi ke tinggi itu selalu menggunakan pengaman. Oke, kita lanjut ya. Nah, gambar di depan ini adalah salah satu tugas ketika teman-teman di Papua ya, bergerak menyamping dari titik tinggi ke tinggi berikutnya. Jelaskan di lanjut. Ya, teknik yang menuruni dari titik tinggi lebih tinggi ke rendah ini biasanya dilakukan ketika korban berada di lubang, berada di jurang ya, kita turun menggunakan tali, yaitu tekniknya abseiling atau rappelling. Oke, lanjut. Teknik yang disampaikan tadi tidak selalu berada di tebing, tidak selalu berada di gunung, bisa berada di sekitar kita ya, ada di bangunan tinggi seperti yang digambar di depan kita saat ini, ada di bangunan hotel, di bangunan di gedung bertingkat, ada di air terjun. Oke, lanjut. Kalau tadi kita di depan kita adalah 3 teknik menjangkau: perintisan, bergerak menyamping, bergerak dari titik tinggi ke rendah. Nah, sekarang depan kita bagaimana teknik memindahkan, bagaimana teknik evakuasinya. Ya, yang paling mendasar itu sebetulnya ada 3. Ya, bagaimana mengangkat, bagaimana menurunkan, bagaimana menyeberangkan. Mengangkat tentu kita bertemu dengan alat-alat untuk meringankan proses pengangkatan seperti katrol atau puli, ada askender atau bisa diganti dengan prusik ya. Dengan teknik yang sederhana, A-system, jet system, dan M-system. Nanti teman-teman bisa dibuka. Kalau saat ini tinggal dibuka aja, googling apa itu A-system, apa itu M-system. Nanti ada materi yang harus mendukung proses membuat sistem tersebut ya. Pengaman-pengamannya harus kita equalising. Nanti teman-teman buka aja bagaimana mengequalising. Lanjut di Oke, bisa digeser materinya. Geser lagi. Jadi proses mengangkat itu dengan sistem hauling namanya ya. Kita membutuhkan puli, membutuhkan askender atau prusik, kita mengangkat. Intinya ketika kita melakukan proses mengangkat itu bagaimana mengangkat beban dengan lebih ringan. Jadi kalau kita ada korbannya 100 kilo, kita angkat dengan alat sederhana ini menjadi 30 kilo. Intinya itu. Jadi teman-teman boleh mau pakai teknik apapun ya. Jangan terjebak saya tekniknya seperti ini atau seperti itu. Silahkan ya, banyak cara, banyak teknik yang bisa digunakan. Intinya bagaimana beban yang 100 kilo ini supaya terasa jadi lebih ringan ya. Atau sebaliknya, ketika kita menemukan korban yang harus kita pindahkan, ternyata kita tidak butuh sistem jet atau tidak butuh sistem M, tidak butuh alat banyak. Setelah diikat, setelah dibuat sistem pengangkatan, ternyata kita banyak potensi. Kita ada 20 orang lebih potensi di atas tebing. Langsung aja ditarik, nggak ada masalah. Jangan nanti potensi ada 30 orang, tapi kita mempersiapkan puli, askender, dan lain sebagainya. Korbannya keburu lewat itu ya. Itu biasanya kejadian. Kita sudah banyak potensi, jadi kalau kita perintahkan untuk mengangkat, menarik, kita sangat berlebih.
Tapi karena kita terjebak dengan teknik-teknik tadi yang ada di buku, kita mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Padahal alatnya sedang diambil dulu. Saya ambil dulu alatnya di Bandung, saya ambil dulu alatnya di Jakarta. Padahal di sana kalau hanya untuk mengangkat potensinya sudah cukup. Oke, kita lanjut. Negara-negara maju disebutkan alat atau standar alat yang digunakan untuk kebutuhan evakuasi. Tapi kalau saat ini di Indonesia tidak disebutkan berapa mili dan lain sebagainya. Kalau teman-teman punya tali yang diameternya 12 mili, boleh digunakan, silahkan gunakan. Ada yang 13 mili, boleh digunakan, boleh. Yang biasa menggunakan 10 mili, gunakan 10 mili. Yang gunakan 11 mili, 11 mili. Jadi jangan terjebak talinya harus sekian, sekian. Jangan. Korbannya sudah jatuh ke jurang, kita masih berdebat. Kita pakai tali yang mana? Tali 13, tali 14, tali sekian. Ya, jangan terjebak. Kita lihat gambar di depan adalah proses bagaimana menurunkan gunung atau di medan-medan yang sulit. Peralatan yang kita gunakan, alat yang kita gunakan saat itu terkadang harus digunakan untuk alat yang digunakan untuk mengevakuasi. Ya, saya berharap tidak ada perdebatan dari sisi-sisi standar peralatan tersebut ya. Jadi alat yang biasa digunakan standarnya ya gunakan. Ya, itu posisi lowering ya. Terkait peralatan juga sangat kompleks ya. Saat ini ada beberapa peralatan yang dari tali, ada tali yang anti teror, tali yang tidak bisa dipotong, tali yang tahan peluru. Teman-teman dari pemadam kebakaran juga sudah menggunakan tali yang khusus, tali tahan api ya. Ada tali yang terapung di air ya. Pada gambar di depan ini adalah proses bagaimana menyeberangkan dari titik tinggi ke titik tinggi atau titik tinggi ke rendah dengan membuat bentangan tali. Ini kita sebut suspension. Nah, untuk teknik ini hati-hati, jangan terburu-buru putuskan kita seberangkan korbannya. Jangan, karena begitu bicara menyeberangkan kita butuh peralatan yang lebih banyak, butuh waktu yang lebih tadi. Apakah kita akan menaikkan, menurunkan, atau menyeberangkan? Kita pertimbangkan baik-baik, kita berhitung, kita lihat kekuatan potensi peralatan, potensi personil yang kita siapkan. Saya juga mendengar teman-teman juga terkendala dengan memilih peralatan, memilih tali, memilih karabiner, memilih harness seperti apa, karena banyak standar yang digunakan. Teman-teman dari Damkar punya standar sendiri, teman-teman yang biasa di penanggulangan bencana juga punya standar sendiri, teman-teman yang untuk kebutuhan perang juga punya standar sendiri, pemanjat tebing juga punya standar sendiri. Nanti rekan saya ada Pak Adi Cahyadi Wibowo ya. Beliau akan membantu memaparkan atau menjelaskan terkait peralatan supaya teman-teman tidak terjebak ya. Bagaimana memilih tali, bagaimana di sekitar kita banyak tali, di sekitar kita banyak, tapi kita terkendala memilih peralatan udah repot ya. Nanti mudah-mudahan Pak Adi bisa menjelaskan supaya teman-teman di daerah ini jelas bisa menentukan alat ini bisa digunakan, alat ini tidak bisa digunakan, alat ini resikonya seperti apa ya. Membaca apa yang harus dibaca ya sebelum memilih peralatan. Bisa dilanjut ya. Kita lihat medan operasi vertical ratio yang begitu kompleks ya. Dulu saya mendengar vertical ratio itu sekitar 30 tahun yang lalu tuh saya mendengar vertical ratio itu pasti tebing, pasti gunung, pasti jurang, pasti ada helikopter, pasti ada tali sekian ratus meter. Ternyata tidak hanya gunung ya, tidak hanya tebing. Kita bisa lihat kalau tebing yang saat ini, tebing yang dilihat saat ini adalah tebing alam ya, di gunung. Oke, kita lanjut. Tebing yang kita hadapi saat tugas penyelamatan berbeda dengan tebing yang kita berpetualang. Kalau kita berpetualang, kita berangkat ke tebing
tebingnya itu cenderung lebih aman karena tidak ada batuan lepas, karena sering biasa digunakan untuk memanjat tebing. Tapi kalau ketika tugas penyelamatan itu tebingnya biasanya tebing baru dan bukan tebing yang biasa digunakan untuk latihan atau bukan tebing yang biasa digunakan untuk evakuasi ya, untuk petualangan ya, tebingnya berbeda. Jadi jangan kaget ketika teman-teman bertugas penyelamatan, tebingnya kita temukan ada air, ada batuan lepas, ada longsoran, termasuk bangunan tinggi ya. Kita lihat ada bangunan tinggi di depan kita ini. Bangunan tinggi yang biasa kita latihan itu kadang kita terjebak. Kita memilih tebing atau kita memilih gedung yang aman, tidak ada kaca, tidak ada listrik, tidak ada pot bunga ya, tidak terhalang media-media yang lain. Tapi ketika tugas penyelamatan yang sesungguhnya itu kita berhadapan dengan kaca, kita berhadapan dengan media-media bahaya, potensi-potensi bahaya yang lain ya, listrik, kaca dan lain sebagainya. Di gambar di depan kita ini ya, proses evakuasi di bangunan tinggi. Oke, lanjut. Ya, ini kira-kira potensi bangunan tinggi, potensi gedung di sekitar kita ya. Jadi kalau dulu kita mendengar bahwa potensi vertikalis itu medannya selalu gunung atau jurang, ini kita lihat di depan kita saat ini, bangunan-bangunan tinggi ya. Ya, aplikasi dalam operasi bencana bisa kita lihat. Lanjut. Ya, seperti gambar yang di depan kita ini adalah bukan tebing yang ideal, bukan tebing yang ideal untuk berlatih, ya, bukan tebing yang ideal untuk, ya, bukan untuk kegiatan kita sehari-hari. Ini tebing yang baru longsor dan kita melakukan tugas evakuasi pada tebing yang kondisinya seperti ini. Bisa saja terjadi longsoran susulan. Ini yang harus kita waspadai. Ya, bangunan runtuh itu adalah salah satu sasaran, salah satu wilayah tugas kita. Pada saat gempa di Sumatera Barat pada tahun 2010, teman-teman Vertical Rescue sedang bertugas di sana. Jadi kebetulan saat itu kita sedang ada tugas pelatihan di Sawah Lunto dan hari terakhir latihan terjadi gempa. Jadi setelah selesai latihan, teman-teman potensi di sana yang baru selesai latihan ikut langsung berangkat tugas di sana. Ya. Nah, ini yang biasa tidak dilakukan di tebing. Ya, teman-teman dari potensi vertical rescue yang awalnya apa yang harus dilakukan pada tugas evakuasi pada bangunan tinggi? Ternyata selain memanjat, selain menaik, selain turun, kita harus membongkar, kita harus membuat lubang antar bangunan. Ya, bangunan satu ke bangunan berikutnya kita membuat lubang dengan alat yang kita punya. Jadi kita melubangi bangunan ini dengan alat yang kita punya. Kita menggunakan bor baterai yang kita punya. Nah, kalau membuat lubang seperti ini di bangunan tinggi, nah teman-teman juga saya sampaikan harus hati-hati. Siapa yang harus bergerak nanti lebih awal ya. Kalau tadi di gambar tadi kan lubangnya terlalu kecil. Nah itu ketika kejadian saat itu, karena saya yang badannya lebih kecil dari yang lain ya, saya harus bertanggung jawab masuk ke lubang itu. Nanti kalau teman-teman bertugas, siapa yang akan masuk ke lubang itu, persiapkan lubangnya sesuai dengan ukuran badan. Ya, ini di depan saat ini adalah gambar musibah pesawat yang menabrak gunung di Gunung Salak. Slide sebelumnya tadi adalah masih di Gunung Salak. Oke. Nah, salah satu kejadian vertical rescue yang
hampir terdengar di banyak tempat ya, karena banyak yang penumpangnya sangat banyak ya. Media juga sebagian banyak meliput, walaupun sebelumnya adalah pernah kejadian di tempat yang sama, di gunung yang sama ya. Tugas terakhir, tugas evakuasi di pegunungan tengah Papua. Ada salah satu pesawat yang menabrak tebing, tersangkut tepatnya di ketinggian 4.300. Jadi ke atas masih ada tebing, ke bawah masih ada tebing sekitar 800 meter. Tidak ada jalan, tidak ada jalur pemanjatan. Kalau dipanjat membutuhkan waktu yang cukup lama karena medannya cukup berat. Nah, diputuskan saat itu kita menggunakan heli ya. Minggu itu pun baru minggu kedua atau minggu ketiga tim baru bisa menjangkau sasaran ya. Ya, saat itu tim Vertical Rescue bergerak bersama tim Basarnas Special Group ya. Lihat di gambarnya adalah ada pesawat yang berada di pinggir tebing ya. Alhamdulillah semua korban bisa dievakuasi, black box sudah bisa dievakuasi, dan beberapa material yang harus kita evakuasi sudah bisa dievakuasi. Berlatih keras, selesaikan tugas dengan singkat. Semoga materi paparan ini bermanfaat untuk seluruh potensi, seluruh sahabat-sahabat, seluruh penjuru tanah air. Semoga bisa memberi manfaat dalam mendukung tugas penyelamatan di medan terjal. Salam lestari dan salam ekspedisi. Izin bertanya, ada sebagian orang yang menyebutkan high end syndrome atau rescue sama dengan vertical rescue. Pada faktanya, apa itu sama dari pengertian dan teknik? Katanya, jika berbeda, apa yang menjadi perbedaannya? Dan selain penyelamatan, vertical rescue biasanya digunakan untuk apa lagi? Langsung dijawab? Boleh. Baik, nah jadi kalau ada perdebatan apakah ini high angle rescue, apakah evakuasi medan terjal, apakah evakuasi medan tinggi, apakah penyelamatan medan terjal, kami dari Vertical Rescue Indonesia ini sudah sekian puluh tahun yang lalu ya. Kita mau pakai nama apa ini ya? Mudah-mudahan teman-teman saat ini tidak terjebak oleh nama-nama tersebut. Nanti teman-teman di daerah boleh mau pakai nama evakuasi medan terjal, penyelamatan medan terjal, high angle kah, vertikal, silahkan. Yang tidak boleh itu kita tidak melakukan apa-apa. Kita sibuk cari nama sampai sekian puluh tahun tapi kita tidak melakukan apa-apa. Itu pesan dari teman-teman dari Vertical. Jadi kita jangan terjebak namanya apa ini. Sama, ini memindahkan dari titik rendah ke tinggi, tinggi ke rendah, tinggi ke tinggi, menggunakan tali juga. Kira-kira seperti itu. Jadi silahkan teman-teman potensi di seluruh tanah air. Ya, saat ini udah bukan saatnya kita berdebat namanya apa, alamnya bagaimana. Tapi kita butuh ya. Jadi potensi Vertical Rescue ini sangat dibutuhkan dari ujung barat ke timur, dari ujung utara ke selatan wilayah Indonesia ini. Potensi wilayah tugas Vertical Rescue ini cukup tersebar. Jadi silahkan mau pakai nama apapun silahkan. Terima kasih. Dari instansi TNI Angkatan Darat mau bertanya, dalam evakuasi korban dengan sistem mechanical advantage, bagaimana cara memperhitungkan beban korban dan resikonya? Ya, kalau bicara teknik bagaimana, ada banyak cara itu ya. Ini juga sama, kita jangan terjebak alat, kita jangan terjebak sistemnya apa. Jadi tadi kita sebutkan bahwa pada tugas
vertical ratio itu intinya bagaimana menaikkan, bagaimana menurunkan, bagaimana menyeberangkan. Nanti teman-teman ada yang menggunakan teknik tertentu, namanya apa? Ada teman-teman dengan menggunakan teknik tertentu, namanya apa yang berbeda. Ini juga jangan dijadikan perdebatan yang tidak produktif. Begitu teman-teman melakukan tugas penyelamatan mengangkat dengan alat yang biasa digunakan, lakukan. Begitu kita harus melakukan tugas penyelamatan harus menyeberangkan dengan alat yang biasa digunakan, ya lakukan. Ya. Jadi jangan terjebak bahwa teknik tertentu menyalahkan teknik yang lain menyalahkan teknik yang lain. Begitu juga standar yang digunakan oleh pelaku vertical ratio di Indonesia ini berbeda-beda. Jangan terjebak. Teman-teman dari TNI punya standar sendiri, teman-teman untuk pekerja ketinggian, teman-teman para pendaki gunung, pemanjat tebing punya standar sendiri. Kita kembali lagi bahwa tugas vertical ratio ini dibutuhkan di banyak tempat. Jangan sampai teman-teman potensi ini terjebak perdebatan yang tidak produktif, tapi tugas penanganan, tugas penyelamatannya tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilaksanakan. Itu catatan penting untuk teman-teman semua. Kalau tadi dilihat dari teman-teman yang hadir di webinar ini, sebagian besar pelaku vertical ratio, jadi webinar secara unik ya, Barat Indonesia, wilayah timur sampai ke Sulawesi, semua ada di sana. Jadi kita ingatkan kembali bahwa tugas pemindahan ya silakan mau pakai teknik apapun. Tapi kalau tadi disampaikan di vertical ratio ada alat bagaimana hauling. Hauling ini menggunakan sekian kulai, ascendernya sekian, ya, talinya sekian mili, yaitu yang biasa kita gunakan. Tapi kalau teman-teman biasa menggunakan tali yang lebih besar, alat yang lebih banyak, alat tripodnya berbeda, atau tidak menggunakan tripod sama sekali, tripodnya bambu misalnya, boleh, silakan dilakukan. Semua tim penolong, tim penyelamat itu tentu punya nalar, punya bagaimana menakar logikanya tentu akan sangat tajam ya. Tentu tidak tiba-tiba kita tidak pernah melakukan langsung kita menolong, tentu tidak seperti itu. Pasti teman-teman biasa berlatih bagaimana menuruni tebing, bagaimana memanjat tebing, bagaimana mengangkat barang, mengangkat beban, itu sudah terlatih. Tugas berikutnya adalah diaplikasikan pada tugas penyelamatan yang sesungguhnya. Begitu. Yang ketiga yaitu dari Muhammad Hidayatullah dari instansi KPA SI Palu. Pertanyaan, apakah SOP penyelamatan di ketinggian dari kawan-kawan KPS sama dengan SOP Basarnas PS hubungan di lapangan? Ya, biasanya kan saya pernah melihat ada beberapa teknik yang berbeda dilakukan oleh vertical ratio dan Basarnas. Dan apakah SOP dari vertical ratio itu sendiri ada apa sih? Ada panduan terlebihnya atau bagaimana? Baik. Tadi disampaikan bahwa teknik mengevakuasi ini punya standar yang berbeda. Untuk pekerja ketinggian standarnya seperti apa, untuk pemanjat tebing, untuk pendaki gunung, untuk TNI ya, semua berbeda. Ada perbedaannya, ada kesamaannya. Tapi bukan berarti ini menjadi kendala, bukan berarti menjadi kesulitan. Beberapa waktu yang lalu kami menyelenggarakan tugas evakuasi bersama teman-teman dari Basarnas Special Group. Teman-teman dari Basarnas punya standar yang berbeda dengan vertical ratio. Tidak ada masalah. Nanti pasti ada kesamaan dan ada perbedaan. Silahkan dicari titik. Jangan dicari perbedaan. Kalau dicari perbedaannya nanti belum apa-apa udah ada perbedaan. Kita sampaikan baik-baik. Mau pakai cara apa ini? Ya? Kita menyesuaikan. Jadi tidak ada masalah. Jadi jangan kaget nanti teman-teman Damkar punya standar sendiri, teman-teman dari Tagana punya standar sendiri, teman-teman dari BPBD punya standar sendiri, teman-teman dari tentara punya standar sendiri. Silahkan, ya, nggak ada masalah. Itu kalau memang benar-benar pelaku, tidak ada masalah. Mau namanya beda, mau tekniknya beda, ketemu sebentar, kita mau pakai teknik apa? Oh, kita pakai ini begini, diceritakan sebentar, langsung nggak connect. Biasanya yang nggak connect ini teman-teman kebanyakan baca buku.
ada buku sekian ratus lembar dibaca, teknik evakuasi, wah, kepalanya kemana-mana, bagaimana mengangkat, bagaimana menyeberang, ketemu tebing ini, ketemu salju, wah, tapi tidak melakukan. Ini yang membuat jebakan-jebakan. Kebanyakan berdebat. Tapi kalau teman-teman pelaku, mau teman-teman dari Basar, mau teman-teman dari BPBD, ketika ketemu di medan tugas, kita udah saling kenal. Kita mau pakai apa? Kita baru pakai ini aja, pakai ini. Oh, udah, langsung klik, selesai tugas. Ya, jelas ya. Jadi jangan terjebak. Wah, ini kita ketemu dengan seragam yang bajunya biru, kita ketemu seragam baju merah. Udah panik duluan. Ini seragamnya kuning, seragamnya hijau, seragamnya panik, standarnya beda-beda. Tapi pada tugas penyelamatan sesungguhnya tidak seperti itu, tidak repot yang kita bayangkan. Yang repot itu kita banyak baca buku, banyak cerita kata orang, ya nggak tahu dulu pas kejadiannya belum pernah. Ya ini masalahnya. Ya, kejadian yang terkini di Papua, kami berangkat, kami ketemu dengan teman-teman dari Basarnas Special Group, bicara sebentar, kita pakai ini, klik, nyambung kok, beda nama, beda ini, beda, nggak ada masalah. Nah, menjadi catatan penting buat kita semua bahwa pada saat latihan harus dimasukkan ke dalam materi latihan, bahwa latihan itu butuh materi kerjasama, bukan materi bagaimana mengangkat, menurunkan, dan menyeberang, tapi bagaimana kita ketemu dengan potensi yang lain. Karena ketemu dengan potensi yang lain adalah dibutuhkan kemampuan. Kalau kita tidak punya kemampuan, baru lihat seragamnya udah panik, baru lihat alatnya begitu banyak udah gemeteran. Ini alat canggih. Biasa kita pakai talinya, alat seadanya, pakai harness seadanya. Latihan juga sebatas yang biasa kita latihan. Begitu kita latihan alatnya seupdate kita langsung panik. Padahal balik lagi, sebanyak apapun peralatan, tugasnya ya itu, mengangkat, menurunkan, dan menyeberang. Jelas ya? Terima kasih. Ya, ada korban yang harus ditangani dengan alat terbatas atau tidak lengkap dan akan menimbulkan resiko bagi rescue. Apakah pertolongan masih bisa dilakukan? Prinsip dasar menolong itu sebelum kita menolong yang lain, kita harus perhitungkan bahwa kita pun harus aman, kita harus selamat dulu ya. Jangan terburu-buru, kita ada yang jatuh ke jurang, langsung kita turun ke jurang. Setelah menolong kita nggak bisa naik lagi. Nanti korbannya yang tadinya satu jadi dua. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan terburu-buru. Jadi tim penyelamat, tim penolong itu tentu akan berhitung apakah apakah tim kita ini mampu untuk melakukan tugas penyelamatan atau memang dirasa kurang, apakah terkait peralatan atau terkait kemampuan. Ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Walaupun ada beberapa kejadian, ada yang jatuh ke lubang, ada tim penyelamat masuk ke lubang, dan tim penyelamatnya jadi korban berikutnya. Ini menjadi catatan buat kita semua. Jadi tolong dicatat baik-baik, jangan melakukan yang kira-kira resikonya memang sangat berpotensi besar akan menambah resiko bagi si tim penyelamat itu sendiri. Sebelum melakukan teknik tracking, bagaimana rescuer memasang instalasi atau pengaman di medan seberang yang sulit dijangkau? Ya, bagaimana memasang pancam di titik yang kita harus menyeberang. Ya, tadi disampaikan ketika kita harus membuat sistem pentangan, kita harus perhitungkan kenapa suspension ini adalah alternatif terakhir, karena suspension ini membutuhkan peralatan yang lebih banyak. Selanjutnya kita membutuhkan personil yang harus bergerak, tim peluncur yang harus membantu memasang pancang di titik seberang. Ada banyak cara. Ada tim yang ketika timnya sudah ada di sana, ada yang melemparkan tali kecil dengan anak panah, ya. Dengan tali nilon kita lemparkan ke seberang, tali nilonnya disambung dengan tali perusiknya ditarik lagi dengan diameter yang lebih besar, selanjutnya dibentangkan. Dan catatannya kembali lagi harus ada potensi di titik seberang. Ketika belum ada potensi di titik seberang,
seberang, kita harus perintis, melakukan menuju ke titik seberang dengan perintisan, memasang pengaman, membawa tali dan lain sebagainya. Jadi untuk perintisan ini tolong ditimbang, tolong dipertimbangkan, dihitung-hitung apakah cukup efektif ya, karena peralatannya banyak dan membutuhkan waktu yang cukup lumayan memakan waktu. Ya. Jadi kalau tadi dilihat gambar ada satu titik A, titik B menggunakan tali. Nah, ini prosesnya itu seperti itu. Ada yang dilemparkan dengan anak panah, ada yang dibawa langsung oleh leader ya. Dan saat ini teknik ini digunakan untuk tim ekspedisi 1000 jembatan gantung, bagaimana membentangkan tali. Ada yang menggunakan perahu, ada yang menggunakan berenang, ya. Atau ada yang di sana sudah ada potensi di seberang, kita lempar dengan anak panah, dengan tali nilon yang diameternya cukup kecil, kita lemparkan ke seberang, tali nilonnya disambung dengan tali baja, selanjutnya terbentanglah tali baja, dan selanjutnya kita bisa menggunakan bentangan tertentu. Begitu. Kita banyak terjebak buku, terjebak apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ya. Begitu kita mendengar ada peralatan yang canggih, kita langsung beli. Ada alat yang mahal, langsung kita beli. Ada yang alatnya sedikit berbeda saja, langsung kita beli. Padahal kebutuhannya sama ya, hanya alat pengunci, ada alat untuk turun ya. Kita sampaikan juga, kita jangan terjebak peralatan yang kita lihat dan kita baca dan kita dengar. Kata orang gitu. Apa sih alat-alat yang sangat dibutuhkan pada tugas evakuasi ini ya? Itu benang merahnya inti. Terkadang alat-alat yang dibutuhkan kita tidak punya, tapi alat yang tidak dibutuhkan kita punya dan alatnya mahal. Contohnya kita ada alat yang digunakan untuk turun tebing. Ada alatnya sekitar 4 juta. Padahal alat ini fungsinya hanya untuk turun. Ada alat yang hanya 100.000, 200.000, sekian puluh kali lipat dari alat tersebut. Jadi kita punya alat turun harganya 4 juta, tapi alat-alat yang lain, karabiner, tali, kita terbatas. Nah, kita sering menemukan kejadian seperti itu. Ada harness, berapa yang ada harusnya 7,5 juta. Tapi karabiner kita hanya punya 10. Itu contoh. Jadi nanti teman-teman ketika pengadaan peralatan dipertimbangkan. Pada tugas penyelamatan ini kita butuh karabinernya berapa, butuh talinya berapa, butuh harnessnya kira-kira yang butuhnya seperti apa. Nanti Pak Adi Cahyadi akan menjelaskan bagaimana dulunya alat, supaya teman-teman tidak langsung asal beli alat, dan alatnya tidak efektif digunakan di lapangan. Oke, silakan. Ada lagi? Ada yang pertanyaan ketiga dari Agni Isani Regiana dari Tagana, Kota Tangerang. Apakah ada jaminan keselamatan ketika sedang evakuasi vertikal ini? Bagaimana solusi kita ketika evakuasi ini gagal? Ya. Apakah ada yang menjamin keselamatan? Jawab, tidak ada. Tidak ada yang menggaransi 100% aman pada saat tugas penyelamatan. Jadi tolong dipertimbangkan, tolong diperhitungkan sebaik-baiknya. Satu kali lakukan dengan baik, lakukan dengan selamat. Jadi tidak ada kata ulangi. Kalau kita melakukan sistem yang salah atau terjadi kesalahan, tidak bisa diulangi karena kita bisa gagal yang berdampak sangat fatal. Jadi sekali lagi tidak ada yang menggaransi 100% aman. Ya, bagaimana jika gagal? Yaitu adalah risiko yang harus ditanggung oleh tim penyelamat. Ya, tidak ada yang menggaransi. Nah, untuk teman-teman Tagana, beberapa waktu yang lalu juga teman-teman dari Vertical Rescue, teman-teman dari Basarnas, teman-teman dari TNI juga berangkat ke Nusa Tenggara Timur. Kita membekali Vertical Rescue untuk teman-teman Tagana di wilayah timur Indonesia. Dengan senang hati kita berangkat ke sana, kita ketemu langsung dan kita menyelenggarakan latihan. Mudah-mudahan teman-teman potensi yang lain juga bisa menyelenggarakan latihan secara mandiri. Ya. Tidak harus berangkat ke Bandung, tidak harus berangkat ke Citata atau berangkat ke Gunung Parang. Selenggarakan di wilayahnya masing-masing.
karena saat ini kebutuhan potensi vertical ratio di wilayah Indonesia ini mendesak, ya, dibutuhkan potensi yang sangat banyak. Demikian. Kayak perwakilan dari kebanyakan pertanyaan itu mengarah ke pertanyaan bagaimana persyaratan. Mungkin dari penjelasan Pak Diki tadi mungkin banyak dari peserta tersebut minat bahwa ingin lebih tahu dari vertical ratio. Pertanyaannya, bagaimana persyaratan prosedur untuk bergabung vertical ratio Indonesia? Ya, tugas penyelamatan, tugas aplikasi-aplikasi lain dari vertical ratio ini sangat banyak. Jadi tugas vertical ratio itu tidak hanya penyelamatan, tapi kita harus mempersiapkan potensi jika dibutuhkan untuk penyelamatan, ya. Termasuk mitigasi, pencegahan untuk menekan risiko kecelakaan di ketinggian. Itu pun salah satu tugas dari vertical ratio. Termasuk tugas yang saat ini dilakukan adalah ekspedisi distribusi jembatan gantung. Jadi kemampuan dari vertical ratio ini ada yang kita aplikasikan pada ekspedisi membuat jembatan, ya. Ini saat ini teman-teman sedang berada di Sumatera Utara, sedang membangun jembatan ke 127 kalau salah, ya, dan sebagian sedang berada di Banten, sedang membangun jembatan ke 126, dan minggu depan kita akan berangkat ke Kalimantan Selatan, tempatnya di Barabai, sedang membangun jembatan ke 128. Dan teman-teman wilayah di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah yang punya waktu untuk bergabung, silahkan datang dengan kemampuan yang ada, yang dimiliki. Kemampuannya apa? Kemampuannya membentangkan tali, di sana dibutuhkan. Kemampuannya memasak, di sana dibutuhkan juga. Kemampuannya naik tebing, ada tebing juga di sana, kita harus menaikkan tali ke atas. Jadi teman-teman di Sumatera Utara, teman-teman di Banten, dan teman-teman di Kalimantan Selatan pun sedang bergerak saat ini, termasuk teman-teman yang berada di markas saat ini sedang mempersiapkan tugas pelatihan di Jakarta dan tugas di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Jember. Nanti teman-teman di wilayah timur bisa ikut serta, nanti kontak langsung ke koordinator dari pelatihan, ada Pak Adi Cahyadi Wibowo, boleh bergabung, silahkan memposisikan, bisa menjadi instruktur, menjadi asisten atau pendukung, silahkan menyesuaikan. Tidak harus menunggu bulan depan, tidak harus menunggu tahun depan, bergabung sekarang juga. Jelas ya? Baik, terima kasih. Bergabung, silahkan kontak Pak Adi. Jadi jangan terjebak dengan kompetensi, dengan standarisasi, memilih alat dan lain sebagainya. Silahkan ditanyakan ke Pak Adi langsung, ya. Dicatat, siapkan catatan. Oke kawan-kawan, selamat pagi, selamat siang. Salam lestari, salam ekspedisi, salam tangguh. Saya ini dengan waktu yang cukup terbatas, mudah-mudahan bisa berbagi sama kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua. Saya tiba-tiba dikasih tugas sama Pak Teddy ini menyampaikan alat. Saya coba sampaikan intinya saja teman-teman. Jadi terkait dengan alat, yang pertama kita harus bisa memastikan alat kita ini dulu gitu lagi aman. Atau ke atas aja ke sini. Bagaimana kita tahu alat kita aman, teman-teman? Papi minta apa masker yang dulu menjadi deh. Jaminannya. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, terdengar sangat jelas. Oke. Jadi apa yang bisa menjadi jaminan keamanan alat-alat yang kita gunakan? Nah ini yang jadi tantangan ya, khususnya di Indonesia. Kalau Suruh ke kawan-kawan atas. membeli peralatan yang baru, pasti akan disertai dengan Ini ada kursinya deh. manualnya, Kursinya ya. Pasti disertai dengan petunjuknya, sini nanti petunjuk teknis, kursi itu aja, kursi yang penggunaannya, perawatannya, segala ya. macam. Ya. Nah, ini kebiasaan di kita ini. Jadi nggak usah malu-malu ya, kita akui aja sama-sama. Seperti halnya kalau kita beli kendaraan, misalkan kendaraan roda 2 atau roda 4, saya yakin yang membaca petunjuk penggunaan kendaraan itu sangat jarang, atau bahkan ada yang belum pernah. Ya. Nah,
begitu kawan-kawan membeli peralatan, jadi informasi yang paling tepat, informasi yang paling benar itu dari produsennya. Sorry ya, lagi Zoom Dari meeting. manual. Ah, duduk tuh. Nah, Indonesia ini banyak terjebak harganya dulu. oleh Ya. kata Juga orang, ya. kata senior saya. Ya. Bisa jadi orang tersebut yang menyampaikan belum pernah membaca mana manual. bordirnya itu ini? Nah, intinya itu teman-teman. Jadi kalau bicara alat, kecil. teman-teman Oh iya. pertama pastikan dulu keamanannya, pastikan alatnya standar. Nah, standarnya dari mana? Ya dari manual ini bisa kita lihat ya. Nah, yang kedua, setelah alatnya aman, dia harus memiliki standar. Nah, standarnya ini seperti ya. apa? Iya, Nah, ini di ordernya Indonesia tuh kita punya seminggu 1.200. standar sendiri ya. Yang pertama ada SNI, Tanya tapi dulu ke operator. alat yang berstandar SNI ini belum banyak, artinya produsen dalam negeri ini belum banyak. Nah, standar-standar apa lagi selain SNI? Ya, contohnya Kalau budgetnya ada ada nggak? standar CE, ya Nggak tahu teman-teman. sih. Kalau kelihatan ini, Cuman kelihatan itu ada hanya CE, dua ada hari. WIAA, nah itu Ya, standar kasih. CE ya. CE itu Conformity Europe. Ada WIAA, WIAA itu Union Internationale Alpinism Association. Lalu ada standar IN juga ya, European Norm. Lalu ada standar bapak-bapak damkar pasti sangat familiar dengan NFPA ya. Biasanya alat-alat yang bisa digunakan untuk damkar biasanya ada standarnya NFPA ya. Lalu teman-teman yang berkegiatan sebagai pekerja ketinggian biasanya ada standarnya itu ANSI biasanya ya. Nah, alat yang kita miliki, yang kita gunakan minimal memiliki satu standar itu. Nah, itu sudah menjadi jaminan keselamatan juga ya. Nah, teman-teman harus hati-hati dengan standar yang dibuat oleh produsen. Nah, ini kadang-kadang ada beberapa produsen yang menyatakan bahwa alatnya sudah diuji coba, tapi menguji cobanya tidak dilakukan di tempat yang semestinya. Kita dipakai Ini juga spon harus bisa. Jadi Ya, intinya jadi teman-teman timbul terkait dengan teknis timbul, penggunaan alat, Bisanya. perawatan alat, penghentian penggunaan alat, ya. Lalu Kalau itu kan kira-kira stitchingnya seberapa? hal-hal yang terkait troubleshooting atau Ya, kendala-kendala yang terjadi ketika udah buan ya, penggunaan alat baru tersebut, dapat di itu semuanya tercantum di manualnya. caranya. Karena kalau kita bedah semuanya hari ini saya yakin waktunya nggak akan cukup ya. Jadi saya sampaikan intinya, teman-teman mau tidak mau, walaupun sebetulnya ini kebanyakan manual-manual ini saya yakin kalau teman-teman yang pernah coba baca, jarang sekali yang berbahasa Indonesia ya, sebesar koran begini. Nah, sebetulnya kebijakan perdagangan itu kalau barang-barang impor harusnya menyertakan manual yang berbahasa Indonesia. Nah, itu yang sedang kita perjuangkan juga sampai saat ini. Jadi belum banyak. Nah, minimal teman-teman bisa minta bantuan kepada kawan-kawan yang bisa berbahasa internasional ya, bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait alat. Silakan, Mas. Baik, terakhir yang saya sampaikan, saat ini potensi vertical ratio di negara kita ini memang sangat dibutuhkan. Jadi tidak ada harapan lain. Semoga ketika dibutuhkan, teman-teman yang saat ini berada di seluruh penjuru tanah air bisa membantu, bisa mendukung tugas penyelamatan, tepatnya penyelamatan di medan terjal atau yang disebut tugas vertical itu tadi. Ya. Tadi disampaikan cukup banyak, jangan terjebak perdebatan yang tidak produktif, jangan melakukan perdebatan-perdebatan
terkait nama, terkait peralatan. Yang penting kita harus cari titik temunya sehingga tugas penyelamatan bisa dilaksanakan sesuai yang dibutuhkan. Ya. Jadi sekali lagi tidak ada perdebatan yang tidak produktif. Saya berharap ke depan potensi vertical rescue yang ada di Indonesia ini semakin banyak sehingga tugas-tugasnya bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Lebih dan kurangnya nanti ada nomor kontak atau melalui narahubung yang tertera di panitia, silakan bisa dikirim kontak saya, kontak Pak Adi, dan kontak teman-teman dari Vertical Rescue. Jadi ketika terkendala dengan teknis atau akan ada yang didiskusikan lebih lanjut, silakan koordinasi langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita sampaikan ininya soalnya yaitu pakai Vertical spot. Rescue merupakan Kalau biasa sih aplikasi normal murah, dalam bisa proses evakuasi 1.500-an. dan sosial yang bertujuan untuk memindahkan korban ke tempat yang lebih ke tempat yang lebih Iya, aman. 2.350. Yang berikutnya yang memiliki 3 teknik penjangkauan. Korban ada di leading atau teknik perintisan, traversing teknik secara menyamping, dan upselling teknik dengan turun dari titik tinggi ke titik rendah. Serta ada 3 teknik evakuasi vertical rescue yaitu hauling, lock, dan suspension. Terima kasih.